Allahu anhu. Hadisnya panjang. Ini dialog Abu Sufyan waktu ia belum muslim. Abu Sufyan ini nggak Islam, cuma gengsi. Dia pengen dihargai sedikit lah. Maka seorang pendakwah memang kadang-kadang harus berdamai sedikit untuk masalah itu. Dia mau nyapa dikit gitu. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika Nabi mengatakan masuk Mekah tahun ke-8 Hijriah, siapa yang masuk ke rumah Allah selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, rumahnya gede, selamat. Dia merasa dihargai, langsung masuk Islam. Jadi penghalang dia masuk Islam satu aja, kok Muhammad ini ponakanku kok kurang hargain aku, kira-kira gitu. Coba dihargain saya sokong dia. Nah ini Abu Sufyan ketika dia bawa barang dagangan ke Rum Timur, yaitu Suria. Heraklius dalam bahasa Arab itu Hirokla ya. Itu bertanya, Abu Sufyan, dia belum muslim, fama ya'murukum, apa ajaran orang yang mengaku nabi di kampung? Kata Abu Sufyan, ajarannya sederhana, wa'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran-ajaran syirik orang-orang tua kalian. Hadis ini dipakai oleh kawan saya yang baru hijrah untuk membid'ahkan amalan Ustadz Fadun yang suka ziarah, yang suka tawasul, yang suka yasinan, tahlilan. Itu orang tua-tua kalian ini disuruh tinggalkan. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran orang tua kalian. Orang tua yang ada di hadis, yang ada di ayat itu disebut orang tua nenek moyang yang musyrik. Sedangkan tawasul mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah itu menganjurkannya ya. Tabarruk, mengambil berkah, itu hadisnya mutawatir, ada di Bukhari, di Muslim. Ingkar itu bisa kufur. Tabarruk itu ngambil berkah rambut Nabi, bekas-bekas Nabi SAW. Kenapa kita sampai hari ini masih muter Ka'bah? Kalau tawaf ngapain? Kalau sholat ngapain ngadep ke sana? Karena tempat itu dulu yang tadinya Nabi menghadap kiblat kemana? Ke Palestina, ke Al-Quds. Di zaman beliau diubah. Maka kita sholat menghadap ke kiblat yang sekarang itu tabarruk namanya, mengambil berkah Rasulullah SAW. Kenapa sampai hari ini dianjurkan mencium Hajar Aswad? Kata Sayyidina Umar, hei Hajar Aswad, kamu ini tidak bermanfaat bagiku, tidak ada mudarat bagiku, kecuali karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Ini Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ya. Sayyidina Ali datang, beliau lain ngomongnya, enggak, wahai Hajar Aswad, sebaliknya justru engkau bermanfaat dan bisa memberi mudarat dengan izin Allah. Jadi mereka ini beda ahwal rohani. Jika sahabat dalam torikotnya sudah berlain, ini torikot rohani namanya. Sayyidina Umar torikotnya torikot tauhid. Apa arti tauhid? Torikot itu jalan, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Sayyidina Ali torikot tabarruk, mengambil berkah ya. Ini amalannya orang Indonesia, paling senang ngambil berkah ya, salaman ya, cium tangan. Dan sekarang kita beruntung, artefak-artefak yang berasal dari Rasulullah sudah banyak nyampe di Indonesia, sudah banyak ya. Saya pun dapat, tapi saya nggak boleh cerita. Repot orang kalau sudah mencari begitu. Kerjanya itu lupa ngaji. Tabarruk itu matlub, itu dituntut. Tapi yang lebih tinggi adalah mencari ilmu. Itulah keberkahan yang tidak ada hentinya ya. Lalu kata Abu Sufyan, itu dalam bab tauhid ya, orang lupa Nabi itu tidak hanya mengajarkan tauhid. Yang paling mahal, wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah, ada 4.
Rasulullah itu mengajarkan kami sholat, bersikap siddiq, afaf, menjaga kehormatan, bisa juga berarti tidak minta-minta, wassilah, ini yang paling mahal, menjaga silaturahim. Ini Nabi itu juga silaturahim tidak hanya kepada muslim, tapi juga kepada non muslim. Jadi saya berhusnuzon jika ada tokoh agama yang duduk bersama dengan lintas agama, barangkali dia masuk ke bab silah, ya. Barangkali itu bagian dari cara dia berdakwah, ya. Kita nggak usah tuduh dia liberal, plural, ya. Allah maha tahu isi kolbunya. Siddiq ini juga berarti kemantapan kolbu. Nah, ada di hadis yang keempat dari Abu Sabit Sahal bin Hunayf, wa huwa badari, dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu jumlahnya tidak banyak, hanya 313, sejumlah dengan para rasul. Apa artinya? Ahli Badar adalah pewaris spirit para rasul yang 313. Maka Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum." Kalian suka-suka, Allah sudah hafal, sudah ampuni semuanya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man sa'alallahu ta'ala syahadatan." Siapa yang minta dimatikan dalam keadaan syahid. Syahadah itu syahid, menyaksikan Allah, bisidqin, dengan kemantapan hati, ballaghahullahu ta'ala manazil asy-syuhada, Allah akan sampaikan dia ke maqam syuhada, wa in mata 'alal firash, meskipun dia meninggal di atas tempat tidur. Siapa yang seperti itu? Itu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Dua orang ini disebut syahid padahal meninggalnya di atas kasurnya sendiri, ya. Dan Nabi sudah mengabarkan bahwa mereka ini akan syahid ketika naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu batu, dan dia kenal siapa yang naik. Maka jangan pernah coba-coba bermaksiat di atas gunung, ya. Itu gunung mengerti, itu gunungnya bergetar. Akhirnya Nabi menghentakkan kakinya, "Wahai Uhud, di atasmu ada Rasul, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan ada dua orang syahid." Nabi sudah mengabarkan akan cara meninggalnya dua orang ini, bahkan tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya.